Karena dia mengandung kisah tentang masa kecil ya yang hidup dalam quote unquote pelarian ya di luar negeri, karena orang tua beliau itu kan orang politik ya, the founding father, salah satu pendiri bangsa juga. Jadi kalau pada generasi itu ada konflik politik, pastilah beliau terkena akibatnya, dan karena itulah beliau tinggal di luar negeri, bukan dalam kehidupan yang nyaman, tapi dalam suasana yang penuh kekurangan dan bahkan semacam pelarian. Beliau mengatakannya di dalam buku ini. Yang kedua, akhirnya beliau masuk tentara. Di situ fase yang unik juga. Ya, orang ini yang banyak di luar negeri tiba-tiba masuk ke Lembah Tidar, dan kemudian di Lembah Tidar itu dia mempelajari dan bagaimana menjadi patriot Indonesia, menjadi seorang prajurit ya, ksatria yang kemudian mengantarkan beliau dalam karir militer yang luar biasa baik ya. Karena pada akhirnya beliau kemudian menjadi seorang jenderal gitu. Lalu kemudian terjadilah peristiwa yang merupakan fitnah kepada beliau. Setelah itu ya beliau kemudian jadi pengusaha. Menjadi pengusaha Pancasila istilah buku ini, dan di situ beliau belajar tentang bisnis, yang itu juga memberikan beliau ilmu untuk memimpin hari ini dan termasuk memimpin pengusaha. Sehingga beliau bisa berbicara kepada para pengusaha, orang-orang kaya, konglomerat dan sebagainya juga sebagai pengusaha yang mengerti bagaimana dunia usaha Indonesia. Setelah itu beliau mendirikan partai. Ini yang unik nih, yang saya ingin katakan ke orang. Jangan lupa Pak Prabowo itu mendirikan partai politik. Yang awalnya beliau hanya anggota, terus mendirikan partai politik untuk menunjukkan komitmen beliau kepada lembaga demokrasi dan kepada demokrasi. Barulah kemudian beliau menjadi Menhan, dan kemudian beliau sekarang menjadi presiden.